Saya sedang di ruang tunggu Bandara Cilikriwut, Palangkaraya hari ini. Kemarin saya baru saja dari Sampit di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, diundang untuk menghadiri peresmian Sekolah 3 Bahasa Pahan. Sekolah ini sesuai dengan namanya, 3 bahasa, mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita, bahasa ibu kita, juga mengajarkan bahasa mainstream dunia, bahasa Inggris, dan mengajarkan bahasa Mandarin yang sering saya sebut sebagai bahasa masa depan. Sekolah 3 Bahasa Pahan ini didirikan oleh Pak Hang Ali. Pak Hang adalah seorang mantan anggota legislatif 4 periode. 2 periode beliau menjadi anggota wakil rakyat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian 2 periode beliau menjadi anggota DPR RI. Coba pada tahun 2019 kemarin memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan diri dan tidak lagi masuk ke dunia politik, dan mau memfokuskan diri untuk mendidik anak bangsa yang bertalenta dan beretika. Itulah kenapa beliau mendirikan Sekolah 3 Bahasa Pahan itu. Ada beberapa hal yang menarik menurut saya dari Sekolah 3 Bahasa Pahan. Yang pertama, karena sejak didirikan pada tahun 2021 dan pada tahun 2023 mulai menerima siswa baru, dan sekalipun baru diresmikan tahun 2024 ini, sampai sekarang Sekolah 3 Bahasa Pahan tidak menarik sepeser pun SPP kepada siswa-siswinya. Andai pun, kata Pak Hang Ali, suatu saat nanti terpaksa harus menarik SPP, tapi harus ada pengecualian terhadap siswa-siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka harus diberi beasiswa dengan tanpa embel-embel syarat harus berprestasi. Dulu kita sering mendengar bahwa untuk mendapatkan keringanan bagi siswa-siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu, syaratnya salah satunya adalah harus berprestasi. Nah, menurut logika Pak Hang Ali, tidak boleh seperti itu di Sekolah 3 Bahasa Pahan. Karena bagaimana mungkin seorang anak dari keluarga tidak mampu bisa berprestasi kalau mereka tidak diberi kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Konfusius, seorang filsuf besar Tiongkok, yang mengatakan Yo Jiao Wu Lei, bahwa tidak boleh ada diskriminasi sekecil apapun untuk bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan, apalagi pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, yang tidak kalah menarik, Sekolah 3 Bahasa Pahan ini terdiri dari multi etnik. Selain ada etnis Tionghoa, ada Dayak, ada Batak, bahkan juga ada suku Madura seperti saya. Ini kata Pak Hang Ali memang ditujukan seperti itu untuk mencetak kader-kader bangsa yang mau hidup dalam perbedaan, yang mau hidup dalam lingkungan yang multikultur. Sehingga suatu saat nanti ketika mereka sudah besar, mereka tidak jadi orang yang kagetan, mereka mau membaur, mereka mau berbineka untuk bareng-bareng membangun Indonesia yang makin unggul ke depannya. Saya yakin kalau makin banyak sekolah-sekolah yang seperti itu, terutama di daerah-daerah, akan lahir lebih banyak lagi generasi bangsa yang mau berpikiran terbuka, yang mau berkawan dengan siapapun tanpa mau diprovokasi oleh perbedaan-perbedaan kecil untuk kemudian dibentur-benturkan dan dibesar-besarkan, tapi lebih ingin berkolaborasi untuk bersama-sama memajukan Indonesia ke depannya, untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang makin cemerlang dan berdaya saing secara global. Dan terkhusus untuk dari orang-orang yang berasal dari keluarga tidak mampu, mungkin mereka akan mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk bisa mengubah nasib mereka. Saya jadi teringat dengan salah satu potongan puisi di Tiongkok sana yang bunyinya Suzhong Siyo Huang Jinlu, Suzhong Siyo Qianzhong Shu, yang kurang lebih artinya bahwa dalam ilmu pengetahuan akan ada sumber-sumber ekonomi, akan ada sumber-sumber pangan yang akan mengalir limpah. Mari kita ubah nasib dengan memperbanyak ilmu, dengan membuka cakrawala kita seluas-luasnya.